Nah, Mas Yusron, Anda tim 2 dan berada di wilayah timur Yaman dalam upaya mengevakuasi warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik bersenjata di sana. Kalau boleh tahu tantangan terberat yang Anda hadapi ketika mengumpulkan, menghubungi, dan bahkan membawa keluar warga Indonesia yang sudah terkumpul, itu apa yang Anda hadapi? Pengadaan transportasi, Bang Andi. Jadi di Tarim itu ada bandara, tapi sudah sekian lama tidak beroperasi. Saya coba menghubungi wakil direkturnya dan berhasil saya temui. Dia ngasih beberapa cara, tetapi tetap izin untuk mendarat tidak diberikan dan tidak ada jaminan, sehingga pesawat TNI yang dibawa dari Jakarta tidak bisa mendarat di Tarim. Kemudian juga saya tanyakan kepada kawan-kawan di Salalah untuk cari sewa mobil dari Salalah. Ya sama juga hasilnya, mereka meminta harga yang sangat-sangat tinggi, $1.000 per orang untuk trayek dari Tarim ke Salalah. Yang biasanya kalau normal berapa itu? Biasanya kalau normal itu harga 10.000 real Yaman, which is $50. Kurang lebih $50. Kurang lebih $50. Jadi mereka minta berapa tadi? $1.000 per orang. Dari 50 ya, menjadi $1.000. Menarik. Bagi kita mungkin yang tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di Yaman, kita agak bingung ya apa yang sebenarnya menyebabkan konflik terjadi di sana. Nah, di sini bersama kita sudah ada Dr. Lutfi Suhdi, ya, seorang ahli atau pakar Timur Tengah, juga pengamat. Nah, Pak Lutfi, bisakah Anda menceritakan dengan cara yang sederhana tentunya, apa sebenarnya yang terjadi di Yaman? Yang terjadi konflik adalah kesenjangan, yaitu di mana demokrasi di sana memang baru tumbuh, yaitu pada 5-10 tahun terakhir. Pada awalnya ketika mereka merdeka atau Ottoman melepaskan pada awal abad ke-20, di wilayah utara kemudian berdiri sebuah negara, di selatan juga tadinya diduduki oleh Inggris, kemudian tahun 67 mereka menjadi negara berdiri sendiri, kemudian tahun 90 mereka bergabung menjadi sebuah negara. Itu kemudian kepimpinan negara tersebut itu lebih banyak dilakukan oleh kekuatan otoriter pemimpin yang ada di sana. Kemudian sistem demokrasi mulai berjalan. Kelompok tertentu khususnya kelompok Houthi ini mereka tidak mendapatkan tempat yang benar di dalam situasi politik mereka, sehingga mereka mengadakan ataupun menjadikan dirinya sebagai oposisi, dan kemudian terjadilah konflik dengan penguasa. Kemudian dalam perkembangannya udah jadi berapa kelompok yang bertikai sekarang ini? Di sana ada beberapa kelompok, yaitu kelompok Houthi sendiri yang mereka adalah basisnya Syiah Zaidiyah tadi, tapi kemudian tokoh-tokohnya itu mereka juga pernah mukim di Iran, dan mereka belajar dari sistem pemertahanan Iran dan sistem militer Iran, sehingga mereka melakukan perlawanan dengan sangat tersistem pada akhirnya. Itulah kemungkinan yang kemudian menyebabkan mereka bisa mengungguli kekuatan, dan di samping itu juga mereka bergabung dengan kekuatan yang dijatuhkan, yaitu Ali Abdullah Soleh yang dijatuhkan oleh pemerintah Al-Hadi, walaupun jatuhnya itu dengan baik, tetapi kemudian dia bergabung. Di sana juga ada kelompok lain, yaitu kelompok Al-Islah. Mereka lebih dekat ke Ikhwan, tapi jumlahnya juga tidak terlalu besar. Di antara mereka juga wilayah-wilayah tertentu dikuasai oleh kelompok Al-Qaeda Peninsula ataupun wilayah Teluk ya. Nah, ini juga satu sama lain tidak ada koordinasi, apalagi situasi sekarang yaitu sudah di dalam situasi perang. Itu yang terjadi. Sampai di situ dulu, nanti kita ingin tahu juga seberapa pentingnya Yaman bagi negara-negara Arab, dan tentu saja bagaimana Indonesia melihat Yaman. Kembali ke Mas Yusron dan Mas Sabto. Bisa cerita apa yang terjadi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana? Jadi ketika itu tanggal 20 April 2015, memang pagi hari itu kami rutin, karena kami tiba itu tanggal 18, tiba di Sanaa dari Udaidah. Tanggal 18 kita masuk, dan memang ketika kita malam itu tiba pukul 8 itu kita sudah
disambut dengan meriah ketika itu. Meriah Ketika itu pengertiannya kita turun apa? bus, jadi ramai sekali udara di Sanaa. Adanya serangan-serangan dari udara. Meriam-meriam anti Anti pesawat. darat ke udara. Jadi setiap ada objek yang bergerak oleh Houthi ditembak dengan darat ke udaranya. Pada saat itulah Anda masuk. Kita tiba turun dari bis umum, kita naik bis umum ketika itu, kita berbaur dengan masyarakat. Ketika itu kami hanya berlima. Sebagian anggota tim saya tinggalkan di Udaidah, kita berlima masuk. Nah ketika itu pukul 10.45 lah. Jadi semacam ada yang paling besarnya itu besar, jadi kayak gempa begitu Pak. Begitu gempa langsung habis itu terus blam aja ledakan yang begitu dahsyat. Saya duduk di sofa dengan ukuran badan saya ini, saya bisa terdorong ke belakang Pak, terhempas. Sudah bisa dibayangkan Bisa kekuatannya dibayangkan, ya. gitu. Dengan Betul. ukuran Anda Iya, terhempas ya. Nah itu dia, makanya ketika itu hanya refleks saya adalah karena dulu kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan untuk kerja di wilayah yang security yang kompleks begitu, konflik. Hanya refleks saja ketika itu saya hanya begini saja. Nah, sehingga ketika itu adalah tangan kaca yang banyak di tangan. Nah ternyata nggak banyak yang kesini Pak, justru yang jatuhnya ke bawah banyak waktu itu dorongan. Termasuk saya sempat lihat tuh gong itu, kalau di kedutaan itu kan ada gamelan, ada gong. Terus saya lihat gong itu take off Pak. Take off Pak, terbang gitu Pak. Akhirnya mendaratnya di kaki saya ketika itu. Mendaratnya di kaki saya. Nah jadi ketika itu memang terdorong ke belakang. Lalu setelah kejadian itu saya sempat terdiam. Saya cuma berdiri, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Saya lalu masuk ke dalam, begitu saya masuk ke dalam kantor kedutaan, ketika itu saya melihat ke atap, di atas itu sudah bunyi kretek seolah-olah lantai 2 dan atap itu akan roboh. Lalu saya hanya bersembunyi di satu sudut dengan asumsi bahwa saya pasti akan kena ini, saya pasti akan kena. Karena ukuran tadi ya. Karena saya kalau lari susah juga Pak, jadi hanya bisa bertahan. Ini kapan kenanya saya? Betul Pak, jatuh itu Pak semua. Bram jatuh. Anda kena nggak? Nggak kena, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak kena. Tetapi nanti ada teman yang juga mengalami akan menyambung cerita Anda. Tapi saya ingin pertanyaan terakhir ini, ya. Dari pengalaman Anda melakukan percepatan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang ada di Yaman, apa yang paling berkesan bagi Anda? Kebetulan saya sudah pernah melakukan beberapa kali evakuasi ditugaskan oleh dinas. Memang kalau dari sisi persiapan yang paling terberat ketika kita harus berangkat adalah ketika saya harus meninggalkan polis asuransi kepada istri, Pak. Ini kalau terjadi apa-apa, ini semuanya ada di sini. Nah, tapi memang bahwa fakta dari saya pernah menangani Libya, saya pernah menangani Mesir, saya pernah menangani Damaskus, Syria, Yaman ini adalah yang paling terberat. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Lutfi bahwa Pak Lutfi tadi bahwa di sana itu dalam tanda petik sudah tidak ada hukum, khususnya di wilayah kami. Jadi harga itu tidak ada mekanismenya lagi. Dan ketika kami harus menukar uang, kami juga dengan was-was takut sewaktu-waktu kami bisa dirampok dan lain sebagainya. Jadi memang itu satu tantangan tersendiri bagi kita. Karena ya itu tadi tidak ada hukum dan semuanya serba semrawut begitu di sana. Dan terus terang Yaman ini adalah proses operasi evakuasi yang menurut saya adalah paling terberat dan terbesar. Itu kesan Anda ya. Baik. Nah, terakhir Mas Yusran, pertanyaan yang sama, apa yang paling berkesan bagi Anda dalam upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di sana? Pengertian atau kerjasama yang baik dari kawan-kawan itu buat saya merupakan suatu luar biasa, hal yang luar biasa dari saya, dari pemerintah dan mereka mahasiswa, dan itu merupakan suatu kerjasama yang nggak ada duanya buat saya saat itu. Iya, baik. Ya. Karena sudah ngomong mahasiswa, pelajar, maka setelah ini kita akan undang 2 pelajar atau mahasiswa Indonesia di Yaman yang merelakan dirinya atau mengambil risiko untuk menjadi relawan dalam konflik di Yaman. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana kisah 2 tenaga kerja Indonesia yang terjebak di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa. Ikuti terus Kick Andy. Langsung bom itu meledak sama semuanya. Kan saya ingat itu gas aja yang nyala, langsung saya lari, kepleset, kaki saya langsung nabrak ke pintu. Ini yang gorok ini darah saya termeluncur, takut tuh urat saya yang putus gitu.